Halo, selamat pagi pendengar dan Harry di Studio PRFM. Saat ini saya Jungfrnya Putri sudah berada di kantor Dispupsida Kabupaten Bandung. Saya tidak sendiri, melainkan bersama dengan Kadispupsida Kabupaten Bandung, Bapak Yudi Abdurrahman. Selamat Ya, pagi Pak Sampurasun. selamat pagi Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum para pendengar PRFM yang kami hormati. Oke, baik. Pada pagi hari ini tentunya kita sudah berada di perpustakaan Dispupsida Kabupaten Bandung, dan pagi ini kita akan membahas mengenai perpustakaan, arsip, dan literasi di Kabupaten Bandung. Ya, Nah Pak, nih berhubung kan sekarang udah di penghujung tahun ya Pak, ya. di akhir 2025. Sepanjang tahun ini program apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh Dispupsida Kabupaten Bandung? Ya, terima kasih Neng Ajeng ya. Iya. Sepanjang tahun 2026 ini, Dispusip Kabupaten Bandung fokus pada layanan, peningkatan literasi, dan pembinaan masyarakat. Beberapa program dan kegiatan yang telah kami lakukan dari Januari sampai November ini, kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya berkaitan dengan penguatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan, pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah, termasuk juga TBM, Taman Bacaan Masyarakat, dan juga pelatihan naskah kuno. Alhamdulillah tahun 2025 ini kami sudah membangun galeri naskah kuno di dalam gedung perpustakaan ini juga pelatihan bagi kurang lebih 4.308 bunda literasi RW yang menjadi garda terdepan pemberdayaan baca di masyarakat. Dan perlu saya sampaikan bahwa bunda literasi kita tiap RW itu alhamdulillah ada 2 orang lebih, dan ini di Kabupaten Bandung kurang lebih ada 4.000. Dan ini komitmen Pak Bupati juga bahwa kita mengembangkan budaya baca itu ada semacam pendampingan melalui bunda literasi ini. Selain itu juga kita ada penguatan program Kampung Bedas Literat atau Kablat yang menggerakkan kegiatan literasi di tingkat RW dan memastikan setiap wilayah memiliki aktivitas baca, mendongeng atau edukasi setiap bulan. Juga ada kegiatan pengembangan aplikasi Kablat, kami kerjasama dengan Telkom University. Aplikasi Kablat ini diperuntukkan bagi bunda literasi agar memberikan laporan berkaitan kegiatan masing-masing bunda literasi di RW yang 4.000 ini, dan ini mempermudah bagaimana kegemaran membaca senantiasa meningkat. Yang berikutnya layanan perpustakaan keliling. Nah, ini senantiasa kami lakukan, apalagi ada biasanya ada permintaan-permintaan pada saat ada kegiatan-kegiatan di masyarakat ya, baik RT, RW maupun desa, juga pihak swasta biasanya meminta diadakan perpustakaan keliling. Ini semata-mata untuk memperluas akses baca ke daerah yang jauh dari perpustakaan umum. Selain itu juga di 2025 ini kami terakhir melaksanakan Dispusip Award atau memberikan penghargaan kepada mereka, para stakeholder yang senantiasa membantu atau senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan literasi ini. Itu mungkin. Baik Pak, dari banyaknya rangkaian program kerja ya Pak sepanjang tahun 2025, sejauh ini apa aja sih Pak tantangan yang dirasakan selama menjalankan program kerja tersebut? Ya, mungkin tambah ya, ada beberapa kegiatan juga sebelum ke pertanyaan itu. Kita juga melakukan pembinaan bagi Duta Baca Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah Duta Baca Kabupaten Bandung itu mendapatkan penghargaan dari tingkat provinsi Jawa Barat ya. Duta Baca baik pria maupun putrinya, ini sebuah pencapaian yang membanggakan. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan yang lainnya adalah melaksanakan sosialisasi marimar nih, manajemen arsip dari dari keluarga. Ini seperti kondisi saat ini ya, Kabupaten Bandung itu kan rawan bencana. Nah, kami memberikan edukasi, sosialisasi berkaitan bagaimana kita melakukan pengolahan arsip dari keluarga. Nah, termasuk yang tadi ya, bahwa kita juga melakukan ada kegiatan wasta bedas dan wali bedas tuh.
Jadi kita mendatangkan atau memfasilitasi bagi anak-anak SD, SMP untuk berkunjung ke perpustakaan. Dari kegiatan-kegiatan itu memang ada beberapa tantangan yang dirasakan ya, yang tadi dalam melaksanakan program kerja. Tantangan terbesar kami adalah tentu saja diantaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas. Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih Kabupaten Bandung sekarang 3,8 juta jiwa, ya, komposisi laki-lakinya hampir 50% dan perempuannya ada 49%. Idealnya Kabupaten Bandung itu memiliki sekitar 154 pustakawan. Jadi 1 berbanding 25.000 penduduk. Namun saat ini jumlah pustakawan masih sangat terbatas, sehingga berdampak pada pendampingan perpustakaan di desa, pembinaan sekolah hingga operasional layanan sehari-hari di perpustakaan sendiri. Kedua, ketersediaan koleksi. Nah, ini minat baca masyarakat sudah sangat tinggi. Tingkat kegemaran membaca itu Kabupaten Bandung berada di angka 87,14 poin. Tertinggi kedua di Jawa Barat. Namun jumlah koleksi masih jauh dari rasio ideal. Standar nasional perpustakaan menetapkan 1 eksemplar buku untuk 5 penduduk, sehingga idealnya kami harus memiliki sekitar 768.000 eksemplar. Saat ini koleksi baru sekitar 30.000 eksemplar. Inilah mungkin Leng Ajeng yang perlu kami kejar melalui kerjasama, ada hibah buku, ada program wakaf buku, dan peningkatan belanja untuk pengadaan koleksi. Itu mungkin tantangannya. Oke, baik Pak. Lalu Pak, berkolaborasi dengan pihak mana aja sih Pak dalam menjalankan program ini? Nah, ini tentu saja Dispusip itu tidak bisa bekerja sendirian. Harus melakukan kolaborasi dengan berbagai institusi. Ya. Di antaranya tadi kami sampaikan bahwa kita dengan masyarakat melalui Bunda Literasi, Duta Baca di kita kurang lebih ada 40 orang nih yang kita rekrut anak-anak muda yang punya atensi terhadap perpustakaan. Dan termasuk juga ada komunitas Pancanaka di kami, ya. Ini para tokoh di masyarakat yang peduli, yang menelusuri tentang naskah-naskah kuno milik masyarakat. Juga penggiat literasi lainnya, seperti Taman Bacaan Masyarakat, ada Mapusta, ada Forum Pendongeng, ada Leksam Bedas yang aktif menyelenggarakan kegiatan literasi di sekolah maupun di desa. Termasuk juga kami kerjasama dengan akademisi, ya, seperti dengan UPI, dengan UNPAD, termasuk dengan UIN, terutama untuk penelitian naskah kuno, penguatan kurasi koleksi, dan pendampingan akademis. Dan termasuk juga yang sekarang lagi kita tuntaskan adalah kerjasama dengan Telyu berkaitan dengan aplikasi Keblat ini. Termasuk juga kami kerjasama juga dengan penerbit, beberapa penerbit yang memang ada di seputaran Bandung ini. Lalu kolaborasi seperti inilah yang membuat Kabupaten Bandung memiliki gerakan literasi yang tidak berjalan sendiri, tapi menjadi gerakan bersama masyarakat. Itu mungkin Neng Ajeng. Oke Pak, lalu dari sekian banyaknya nih Pak ya, upaya ataupun variasi yang ada di Dispusida Kabupaten Bandung, bagaimana sih antusias masyarakat Kabupaten Bandung sendiri dalam menyambut program kerja yang ada di Dispusida Kabupaten Bandung Pak? Ya, nah ini mungkin pekerjaan kita ya, bagaimana mengembangkan antusiasme masyarakat agar memanfaatkan apa yang ada di perpustakaan. Adapun antusias masyarakat Kabupaten Bandung terhadap pelayanan perpustakaan dan literasi dengan adanya Bunda Literasi ini semakin kuat ya dari waktu ke waktu. Jadi perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tapi juga menjadi ruang rekreasi edukatif ya bagi berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, Bunda Literasi, mahasiswa, hingga anak-anak sekolah. Ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan masyarakat dari Januari hingga November ini mencapai kurang lebih 26.386 pengunjung di perpustakaan kita. Selain itu ada kunjungan kelompok dari sekolah, juga menunjukkan tren yang positif dengan total kurang lebih sampai ke November ini kurang lebih ada 7.945 peserta kegiatan wisata literasi. Kunjungan dari sekolah dasar pendidikan usia dini ini memperlihatkan
bahwa perpustakaan semakin diminati ya oleh generasi muda, ditambah lagi dengan meningkatnya wisata literasi yang dipadukan dengan wisata arsip. Jadi di kami ada kegiatan namanya eh, eh, wali bedas dan wasta bedas. Jadi wali bedas itu masyarakat ini para siswa ya, para murid SD SMP datang berkunjung ke kita. Selain ada kegiatan di perpustakaan sendiri, mereka juga kita berikan ya, ada kebetulan di diskusi ini kan berkaitan dengan urusan pemerintahan perpustakaan dan kearsipan. Nah, di Depo Arsip di gedung sebelah sana, di sana ada auditorium yang bisa nanti memutar film-film dokumenter. Jadi anak-anak ini setelah kegiatan di perpustakaan juga berkunjung ke Depo Arsip untuk melihat dan menonton film-film dokumenter. Film-film dokumenter ya tentang sejarah Kabupaten Bandung, sejarah tentang pembentukan atau berdirinya satu kecamatan, itu ada film-filmnya. Termasuk juga kita kan mempunyai Radio Malabar di Gunung Puntang. Nah, kita senantiasa diputarkan tentang masa-masa perjuangan dulu ya, pada saat karena Gunung Puntang itu ada sedikit sejarah tentang radio. Dan di sana filmnya ada. Jadi mereka setelah dari perpustakaan datang ke Depo Arsip untuk melihat beberapa dokumenter. Selain itu juga kami latih mereka bagaimana anak-anak ini paham tentang kearsipan. Ya, melalui marimar tadi. Termasuk kadang-kala didampingi dengan ibu-ibunya. Mereka ibu-ibunya, anak-anaknya diberikan pelatihan tentang bagaimana memanajemen arsip ya, mulai dari keluarga. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa Kabupaten Bandung itu rawan bencana itu. Itu mungkin, Neng. Terima kasih. Oke, baik. Menarik sekali ya pendengar PR. Jadi perpustakaan bukan cuma ruang baca, tapi Ya, lebih betul. dari itu menjadi ruang edukasi dan kreatif. Ini masih banyak lagi perbincangan menarik setelah ini karena kita akan jeda dulu nih Pak. Ya, oke. Jadi kita untuk pendengar PR jangan kemana-mana, tetap saksikan dan dengarkan pembahasan kami mengenai perpustakaan, arsip, dan literasi di Kabupaten Bandung dalam jeda berikut ini. Baik, pendengar PR masih dengan saya Jung Kurnia Putri dan Pak Yodi Abdurrahman di kantor Dispupsida Kabupaten Bandung. Nah, tadi kan kita sempat berbincang mengenai kearsipan, dan sebelum lanjut ke pertanyaan lain, ini udah ada yang masuk nih pertanyaan dari pendengar Pak. Yang pertama dari Kang Rudiana, beliau bertanya, Pak, apakah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Bandung sudah digitalisasi? Adakah layanan peminjaman buku online atau e-book yang bisa diakses dari rumah? Ya, terima kasih Kang. Kebetulan Kabupaten Bandung itu ada aplikasi yang namanya e-book Kabupaten Bandung. Nah, itu bisa diakses, itu bagian dari digital ya. Dan kita juga membuka juga layanan di mall pelayanan publik ya, bagi mereka yang masyarakat. Biasanya kan di mall pelayanan publik itu ada berbagai layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Seperti misalkan pembuatan dokumen administrasi kependudukan, SIM, lalu paspor, dan di sana kita menyediakan juga ya perangkat digital untuk dibuka diakses oleh masyarakat apabila datang ke pelayanan publik. Selain itu juga ada e-booknya, ada e-Bandung Camp-nya bisa diakses oleh masyarakat. Mudah-mudahan tidak ada gangguan nih, karena biasanya gangguannya itu kaitan dengan jaringan dan sebagainya. Itu bisa. Ya. Berarti bisa diakses melalui Play Store dan App Store gitu ya Pak? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, lanjut nih. Tadi ada pertanyaan dari Kang Rudiana. Selanjutnya dari Bu Dini. Apakah ada program khusus untuk anak-anak usia dini, misalnya storytelling atau klub membaca yang rutin diadakan di perpustakaan? Oh iya, perpustakaannya ada di mana aja nih Pak? Katanya. Oh iya, ya itu justru ada ya Bu, untuk pendidikan anak usia dini kan kita kerjasama juga. Kami memfasilitasi anak-anak sekolah, baik tingkat PAUD maupun SD maupun SMP. Silakan datang bisa ke perpustakaan. Dan biasanya kami juga nanti kalau misalkan Ibu menghubungi kami menyiapkan juga transportasinya. Silakan ada kegiatan di sini karena tidak saja membaca gitu kan. Ada ruangan khusus, ruangan anak di sebelah ini. Sebelah ini ada ruangan anak khusus untuk kegiatan-kegiatan anak selain membaca. Dan justru mereka selain di perpustakaan kita, kegiatannya silakan divariasikan,
mau mendongeng, mau apa kegiatan yang lainnya bisa dilakukan. Termasuk yang tadi saya sampaikan, anak-anak diberikan juga pemahaman tentang sejarah, khususnya sejarah Kabupaten Bandung ya. Tuh, silakan datang ke perpustakaan. Dan kalau berkirim surat, insya Allah nanti kita fasilitasi juga. Kita menyediakan bis biasanya, gitu ya. Itu wali bedas dan wasta bedas itu di situ kegiatan. Oke. Jadi begitu Bu Dini, untuk di Subsida sendiri sudah memfasilitasi ya, sudah ada ruangan khusus untuk anak, kalau ada transport cukup untuk dikirimkan saja suratnya Pak ya. Perpustakaannya ada di Soreang ya, dekat Komplek Pemda itu tadi alamatnya. Iya, perpustakaannya ada di Soreang dekat dengan Komplek Pemda begitu. Untuk pertanyaannya boleh nanti kita sharing lagi ke sini ya, nanti kita tanyakan lagi pertanyaan berkala dari pendengar ya Pak. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau tadi ngobrol mengenai kearsipan, sekarang pertanyaan selanjutnya mengenai literasi nih Pak. Berbicara mengenai literasi, seperti apa sih Pak kondisi literasi di Kabupaten Bandung itu sendiri? Ya, bagi kita ya, kegiatan literasi Kabupaten Bandung cukup membanggakan ya. Karena diukur oleh dua indikator kinerjanya. Indikator yang pertama adalah berapa tingkat kegemaran membaca atau TGM Kabupaten Bandung. Dan ini pada tahun 2024, skor TGM Kabupaten Bandung mencapai 87,14 atau kategori tinggi. Angka ini mencerminkan frekuensi membaca atau durasi membaca dan juga jumlah buku yang dibaca oleh masyarakat cukup baik. Lalu yang kedua, indikator yang kedua adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM. Skor IPLM tercatat sebesar 60,65 pada tahun 2024. Nilai ini mengukur aspek pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, dan tenaga perpustakaan. Meskipun positif, memang masih ada ruang tumbuh untuk aspek infrastruktur fisik perpustakaan agar seimbang dengan minat baca yang tinggi. Jadi artinya mudah-mudahan ke depan itu infrastruktur sarana prasarana kita semakin baik dan ini bisa menumbuhkan minat baca masyarakat. Oke, jadi bisa dikatakan cukup baik ya Pak untuk minat literasi masyarakat di Kabupaten Bandung. Namun ada nggak sih Pak upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan minat literasi masyarakat di Kabupaten Bandung? Nah ini sebelum menjawab pertanyaan itu perlu saya sampaikan juga ya bahwa di tahun 2025 ini ada terobosan-terobosan yang dianggap penting. Pertama adalah regulasi baru ya, diterbitkan beberapa kebijakan Pak Bupati tentang pemberdayaan kegemaran membaca. Jadi Pak Bupati menerbitkan Perbub ini. Regulasi ini menjadi payung hukum untuk mewajibkan pemberdayaan baca dari tingkat keluarga, satuan pendidikan hingga masyarakat. Lalu juga ini komitmen Pak Bupati juga bahwa Pak Bupati memberikan insentif ya bagi Bunda Literasi. Pemerintah Kabupaten Bandung membuat terobosan dengan memberikan insentif dan jaminan BPJS ketenaga kerjaan kepada sekitar 4.310 Bunda Literasi di tingkat RW. Langkah ini merupakan upaya konkret untuk memastikan gerakan literasi berjalan hingga akar rumput. Lalu kami yang tadi sampaikan juga di awal bahwa kita ada memberikan reward ya melalui Disposif Award ini. Pemerintah memberikan penghargaan kepada penggiat literasi, duta baca, dan asiparis untuk menjaga semangat para aktivis di lapangan. Nah ini berkaitan dengan apa saja yang nyambung, berkaitan dengan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan literasi, upaya kami bersifat berlapis dan menyentuh semua kalangan. Ya. Pertama, menghidupkan kebiasaan membaca dari rumah melalui Bunda Literasi. Tadi Bunda Literasi diberikan insentif ya. Termasuk juga BPS ketenagakerjaannya, memperkuat perpustakaan desa, TBM, dan digital library agar akses baca mudah dijangkau. Termasuk juga kami memberikan beberapa buku ya bagi perpustakaan, terutama di desa dan kelurahan. Ya contoh di Kelurahan Pasawahan kita memberikan beberapa buku, kurang lebih ada 200 buku lah. Lalu kita juga memberikan buku ke Desa Ciburu Wetan. Ya itu kurang lebih ada 100 buku, termasuk menjalankan program literasi inklusif seperti pelatihan edukasi keterampilan hingga kegiatan wirausaha berbasis minat masyarakat. Lalu juga mengoptimalkan kegiatan Marimar yang sama tadi ada pertanyaan bagaimana
PAUD bisa ke sini, ya itu tadi diantaranya kita juga mengoptimalkan Marima sejak dini, lalu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan bagi pengelola perpustakaan. Dengan strategi ini, literasi menjadi gerakan yang menyentuh rumah, sekolah, desa hingga kabupaten gitu ya. Oke, baik Pak. Dengan berbagai upaya tadi, apakah ada kerjasama dengan pihak eksternal atau internal? Dan jika ada, dari mana saja dan seperti apa sih Pak perannya? Nah ini di tahun 2025 ini kami melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa stakeholder. Di antara kita melakukan kerjasama, alhamdulillah ada perhatian juga dari Bank Jabar Banten ya, BJB memberikan bantuan ke kita, nah, sehingga kita bisa membangun galeri naskah kuno. Nah ini di Kabupaten Bandung itu sejak 1800-an ya, ada beberapa insan masyarakat kita yang sudah bisa menulis gitu ya dengan wahana tertentu, dan artinya peradaban kita cukup lumayan tinggi. Lalu kita juga kerjasama selain dengan bank, juga kerjasama dengan yang tadi dengan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan UPI, dengan Universitas Pajajaran, dengan Universitas Islam Nusantara UIN ya, untuk mendukung pengembangan naskah kuno, penelitian serta penguatan kurasi koleksi. Juga termasuk yang terdekat kita melakukan kerjasama dengan Telkom University. Contoh misalnya tadi aplikasi kabelat dan sebagainya kita kerjasamakan. Itu. Oke, baik Pak. Kalau tadi kan berbicara mengenai peran dari Hizbut Sida sendiri. Ya. Nah, selanjutnya peran apa sih yang diharapkan dari masyarakat nih Pak untuk meningkatkan literasi minat baca itu sendiri? Ya, kami berharap kaitan dengan, karena masyarakat ini yang sangat vital ya perannya itu, karena bagaimanapun pemerintah tidak bisa apa-apa kalau tidak ada peran masyarakat yang signifikan. Kami berharap bahwa masyarakat, terutama keluarga ya, menyediakan waktu khusus untuk membaca bersama anak nih, yang jarang karena kita tergeser oleh digital melalui smartphone ya. Nah itu tantangannya juga, kadang-kadang di keluarga itu perlu ditumbuhkan lah pada masyarakat untuk bersama keluarga membaca buku-buku, karena berbeda. Membaca buku itu mengisi memori kita ya, mengisi memori anak yang memorinya masih kosong ya. Kalau di komputer disamakan dengan komputer ya, memorisinya masih banyak gitu. Sayang kalau tidak ditumbuhkan budaya membaca dibanding misalnya hanya sekedar main-main di smartphone. Termasuk juga membacakan ya dongeng-dongeng, yang dongeng kan banyak ya. Termasuk juga sejarah tentang, kalau agama Islam mengajarkan sejarah tentang Rasul dan Nabi kan, Nabi dan Rasul itu kan ada sejarahnya ya. Jadi dongeng-dongeng yang bermanfaat lah bagi anak ya, sebelum tidur itu. Lalu masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan literasi di RW. Karena khusus di Kabupaten Bandung yang tadi kita mempunyai bunda literasi yang 4.000 itu ya, yang kita berikan insentif dan mereka juga bisa menjadi fasilitator di tingkat RW untuk meningkatkan kegemaran membaca anak-anak. Juga memanfaatkan perpustakaan baik fisik maupun digital yang tadi ya, kita juga ada digital kan, fisiknya ada, digitalnya ada, termasuk perpustakaan di desa juga dimanfaatkan. Nah itu mungkin Neng Ajeng yang perlu kita tingkatkan peran masyarakat di situ. Jadi memang harus ada kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan orang tua ya. Betul. Jadi memang harus lebih aware juga terhadap minat baca literasi anak gitu, seperti itu. Apalagi sekarang di era digitalisasi ya Pak. Oke, pendengar PR, menarik sekali ya perbincangan hari ini dengan Dishub Sida Kabupaten Bandung. Namun setelah ini kita juga akan ada perbincangan menarik lainnya mengenai perpustakaan dan kearsipan, tapi sayang sekali kita harus jeda dulu nih. Jadi jangan kemana-mana untuk pendengar PR, dan bagi pendengar PR yang ingin bertanya, boleh silahkan ditanya, nanti kita bakal langsung tanyakan dengan Pak Yudi Abdurrahman selaku Kadishub Sida Kabupaten Bandung. Siap. Setelah jeda berikut ini.
Baik, pendengar PR masih bersama Ajeng ya dan Ya. Pak Yudi Abdurrahman di kantor Disubsida Kabupaten Bandung di Soreang. Nah Pak, ini udah ada masuk lagi pertanyaan Ya. dari pendengar dari Teh Sinta. Hmm. Apakah perpustakaan daerah Kabupaten Bandung memiliki program perpustakaan keliling? Jika iya, bagaimana jadwal dan rutenya? Ya, alhamdulillah kita mempunyai 2 mobil ya yang representatif lah menurut saya. Ya, jadi artinya itu tentu saja ada jadwal keliling. Tinggal nanti kami minta informasinya aja di titiknya di mana nanti akan berikan pemberitahuan kepada kami. Kita nanti kalau ada surat, ada pemberitahuan, misalkan perlu perpustakaan keliling, nanti 2 armada kami mempunyai 2 armada mobil elap cukup representatif bisa kita terjunkan. Jadi ada pustakaan kelilingnya ada. Oke, untuk jadwalnya sendiri bisa dilihat di mana Pak? Kalau jadwal tertentunya ini untuk tahun 2025 ini memang sudah terjadwalkan. Tapi nanti untuk Desember ini karena memang kita juga lihat kondisi Kabupaten Bandung karena ada beberapa yang banjir. Tapi ini mungkin bisa ini aja fleksibel saja. Kalau memang misalkan ada beberapa wilayah yang membutuhkan kami, ya kami akan terjunkan. Berarti Biasanya, bisa dilihat di Instagram juga ya ya, Pak? ya di Instagram kita bisa melihat jadwal perusahaan keliling gitu ya. Tapi untuk saat ini di bulan Desember ini karena memang kondisi wilayah kita ya rawan bencana di beberapa daerah banjir. Ya, tapi kalau misalkan ada yang menginginkan untuk datang perpustakaan keliling ya kami akan respon itu. Oke, jadi kalau misalkan ada request di Ya, DM bisa ya. direalisasikan. Begitu pendengar PR ini kalau pas saya masuk ke sini di ruangan perpustakaannya kelihatannya dan rasanya tuh kayak nyaman banget ya Pak. Ya. Terus juga ambience-nya nyaman, sederhana, terus untuk tata letak bukunya juga mudah sekali untuk ditemukan. Nah Pak, berbicara perpustakaan, seperti apa sih kondisi perpustakaan di Kabupaten Bandung? Ya, terima kasih itu. Kalau di Kabupaten Bandung ini kita memiliki 1.856 perpustakaan ya, yang terdiri dari 268 perpustakaan desa, ada 1.508 perpustakaan sekolah, juga ada ditunjang dengan 73 taman bacaan masyarakat atau TBM. Perlu saya sampaikan bahwa perpustakaan umum Kabupaten Bandung ini memiliki sekarang ini ada 123 59 anggota dan bukunya di kita ada 28.284 eksemplar koleksi dengan layanan setiap hari termasuk di akhir pekan. Jadi Bapak Ibu atau pendengar PRFM, kami juga membuka layanan tidak dibatasi oleh jam kerja. Maksud saya tidak ada hari libur begitu. Karena Sabtu Minggu juga kami buka, cuman jam kerjanya dari jam 8 sampai ke jam 12. Jadi bisa memanfaatkan waktu liburan. Jadi dari Senin ke Senin lagi bisa full begitu ya. Karena Sabtu Minggu kita buka. Selain itu yang tadi pertanyaannya nyambung bahwa kita juga ada layanan perpustakaan keliling, ada wisata literasi atau wali bedas, ada program yang lainnya termasuk juga kita menunjang kondisi di Kabupaten Bandung itu ada gerakan wakaf buku yang bagi masyarakat yang ada buku-bukunya boleh untuk kepentingan masyarakat yang lain. Oke, baik Pak. Berbicara perpustakaan kan sekarang banyak juga ya Pak, ada e-book, terus juga ada e-booknya juga ya, dan tadi juga Pemkab Bandung juga ada ya e-booknya secara digital. Nah, di era serba digital seperti sekarang, apa tantangan Disubsida sendiri untuk bisa tetap meramaikan perpustakaan secara offline Pak? Ya memang saat ini kan siapapun hampir semuanya tidak bisa lepas dari smartphone ya. Iya. Jadi kemana-mana kita tidur juga biasanya berdekatan dengan smartphone. Nah ini mungkin yang paling tantangan yang jadi kami muncul tantangan yang kami hadapi adalah perubahan kebiasaan masyarakat yang cenderung mencari informasi melalui internet kan begitu ya. Meskipun ya itu kan yang memudahkan ya, tidak bisa tidak, jadi artinya dengan internet ini kita dimudahkan juga. Nah untuk mengimbanginya kami memperbaiki ruang baca ya, mudah-mudahan ini nyaman ya, AC-nya ada, nggak dihidupkan. Jadi bagaimana kita membangun infrastruktur aja dulu
gitu ya, dibuat nyaman lah masyarakat, nyaman, ada kursinya, ada wifi-nya, ada juga tadi ada digital library ya, Bandung Cup. Ya, tempat-tempat kita dimunculkan juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat seperti di sana tuh ada apa anyaman-anyaman ya kan yang bisa, karena memang udah ditinggalkan untuk kukus nasi. Sekarang kan dan juga nggak tahu apakah itu saya tahu kan. Ya sekarang beralih ke Magicom ya. Ada nyiru, ada PPT dan sebagainya. Nah, kami di perusahaan ini ya kita melihat juga bagaimana peradaban masyarakat yang dulu. Selain itu juga koleksi ya. Ya. Jadi tantangan itu kita tidak untuk meramaikan perpustakaan online ini dengan meningkatkan koleksi yang perlu diperbarui sesuai minat baca masyarakat. Jadi kami melakukan survei, jadi sebelum pengadaan buku, kami melakukan survei dulu, survei minat baca dan fokus membeli buku-buku yang relevan, termasuk juga ya anak-anak, termasuk remaja senang pada komik ya, dan termasuk juga buku anak, termasuk juga tadi novel dan sebagainya. Perlu adanya juga program kreatif ya, tadi ada kegiatan wisata literasi yang dikombinasikan dengan kegiatan kearsipan. Lalu juga ada promosi aktif agar masyarakat terinformasi mengenai layanan yang tersedia. Jadi kami di media sosial kami juga menampilkan biasanya selain kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga apa yang akan kita lakukan, termasuk juga beberapa misalkan ada kegiatan duta baca. Pembentukan duta baca itu sangat respon masyarakat. Termasuk juga ada cerdas cermat. Nah, bulan ini kita akan melakukan cerdas cermat untuk sudah dilakukan, tinggal hasilnya kalau tidak salah ke finalnya. Itu mungkin yang perlu menghadapi kita lakukan untuk menghadapi tantangan itu. Jadi dengan kombinasi layanan fisik dan digital, perpustakaan tetap dapat menarik pengunjung di era digital. Oke, baik, menarik ya Pak PR. Jadi memang difasilitasi dengan senyaman mungkin ya Pak ya, untuk bisa menarik minat masyarakat membaca secara offline. Nah Pak, tadi di awal Bapak sempat mention mengenai penghargaan Duta Baca ya Pak. Seperti apa sih Duta Baca yang ada di Pemkab Bandung ini tuh, perannya apa saja dan penghargaan apa yang sudah diraihnya tadi? Ya, jadi di Kabupaten Bandung ini Bupati ada kebijakan ya, selain memperhatikan adanya peningkatan masyarakat dalam hal kegemaran membaca melalui dunia literasi, ya, juga kita membentuk duta-duta baca. Ya, duta baca itu biasanya para pemuda-pemudi yang mempunyai perhatian ya berkaitan dengan peningkatan budaya baca di Kabupaten Bandung. Duta baca ini mereka ini sebenarnya talent-talent yang hebat-hebat ya. Jadi selain bisa puisi juga bisa menari juga nyanyi ya. Mereka juga ini duta baca itu dipilih, kita melakukan pemilihan duta baca Kabupaten Bandung, dan nanti setelah ada di Kabupaten Bandung juga ada pemilihan duta baca Jawa Barat. Mereka para talent ini jadi selain mempunyai motivasi untuk meningkatkan kegemaran membaca di Kabupaten Bandung, juga mereka mempunyai keahlian-keahlian yang bisa diperlihatkan, bisa menjadi contoh bagi masyarakat ya. Dan Duta Baca Kabupaten Bandung alhamdulillah pada tahun 2025 ini baik putra dan putri mendapatkan penghargaan di tingkat Jawa Barat, dan mereka menjadi selain Duta Baca Kabupaten Bandung sekarang juga menjadi Duta Baca di Jawa Barat. Oke Pak, lalu Pak setelah tadi juga banyak dibahas mengenai fasilitas yang ada di perpustakaan di Subsida, lalu juga peran mengenai Duta Baca, apa saja sih sebetulnya yang masyarakat Kabupaten Bandung bisa dapatkan ketika berkunjung ke perpustakaan yang ada di kantor Soreang ini Pak? Ya, jadi tadi ya saya tambahkan kaitan Duta Baca ya, masyarakat kan bisa juga nanti mendapatkan informasi pada Duta Baca, karena mereka menjadi teladan juga ya, menginspirasi masyarakat untuk gemar membaca ya.
membangun jejaring, berkolaborasi aktif dengan dinas, komunitas, juga bunda literasi di lapangan. Gitu ya. Lalu menggerakkan literasi, meningkatkan kunjungan perpustakaan, dan menghidupkan kegiatan baca baik di masyarakat, di desa maupun di sekolah. Juga yang bisa kita dapatkan, ya, artinya masyarakat muslim Kota Bandung itu berdiskusi, banyak manfaat yang bisa diraih. Pertama, membaca koleksi buku ya. Mudah-mudahan koleksi buku ini kan kami juga dalam pengadaan buku itu eh, berdasarkan hasil survei. Jadi mudah-mudahan cocok dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Ya. Ada yang buku-buku tentang cara bertani itu banyak juga yang membacanya. Zaman sekarang mungkin pertanian ya, karena seperti misalkan apa namanya, seperti memelihara unggas dan sebagainya, masuk juga memelihara apa ayam dan sebagainya ya, unggas seperti itu, karena untuk menunjang MPG ya, karena di masyarakat kan sekarang program Pak Presiden juga, Bupati juga ada MPG ini, diantaranya perlu juga ya asupan-asupan makanan yang bergizi itu, dan ini oleh masyarakat kadang-kala di apa namanya dimanfaatkan juga untuk mereka apa namanya memelihara ya, memelihara beberapa hal yang menjadi penunjang MPG. Lalu juga saya kira majalah, meskipun koran sekarang agak ini, tapi kita juga ada koran, ada referensi digital. Lalu ruangan ini dibuat tenang, mudah-mudahan tidak gaduh kan, karena kita dekat dengan jalan raya tapi tidak mendengar suara-suara noise-nya gitu ya. Lalu ada wifi gratis, kita menyediakan wifi-nya gratis. Lalu juga dalam mencari koleksi buku-buku, kita ada pendampingan dari para pustakawan. Ya. Lalu di kita juga ada kelas di atas, ya. Ada ruangan khusus untuk kesempatan mengikuti kelas. Mereka juga kadang-kala beberapa komunitas masyarakat menggunakan ruangan kita, ya, untuk workshop, mendongeng, bedah buku, serta membuat kegiatan literasi lainnya. Jadi perpustakaan hari ini bukan hanya untuk membaca, bukan hanya tempat membaca, tapi rumah belajar yang nyaman bagi semua usia. Oke, baik Pendengar PR. Jadi memang untuk datang ke sini pokoknya banyak banget manfaat yang bisa Pendengar PR dapat, mulai dari ilmu, buku, terus juga ruang baca yang nyaman, dan juga hal-hal yang mungkin sebelumnya Pendengar PR nggak tahu, kayak tadi tuh ada panci-panci penanak nasi zaman dulu seperti itu. Iya, seeng. Apa? PPT ya. Iya, dan PPT. Nyiru, pokoknya banyak sekali. Makanya bagi pendengar PR yang masih ragu, langsung aja ya datang untuk berkunjung dan membaca di Diskupsida Kabupaten Bandung. Nah, sebelum kita berlanjut ke perbincangan terakhir, kita jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Ya baik, terima kasih Heri dan pendengar PR, masih bersama saya Ajeng Kurnia Putri dan Kadisdukcida Kabupaten Bandung, Bapak Yudi Abdurrahman. Nah, pas sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari pendengar PR dari Kang Suherman. Apakah perpustakaan menerima donasi buku dari masyarakat, Pak? Oh iya, tadi saya sampaikan ya, terima kasih Pak Suherman. Pak Suherman. Oh, kita juga ada wakaf buku, jadi masyarakat kalau mengirimkannya, alhamdulillah bagi kami akan diterima gitu ya. Nah ini kan bagi masyarakat juga, wakaf buku itu ya kalau memberikan ilmu pengetahuan jadi amal ibadah kan gitu ya. Iya. Tentu saja kami akan menerima, ada silakan. Ya, jadi prosedurnya tinggal datang ke kantor saja ya Pak. Oke, baik nih. Lanjut ya Pak, kita ke pertanyaan berikutnya nih mengenai arsip Pak. Bicara mengenai arsip penting apa aja sih yang dimiliki oleh Pemkab Bandung ini? Ya, ini arsip itu ya, bahwa arsip adalah memori kolektif sejarah. Bagaimana kita mencatatkan pekerjaan-pekerjaan kita di masa lalu. Nah, salah satu arsip terpenting adalah arsip sejarah Kabupaten Bandung pada tahun 1633 masih ada
sampai 1942. Jadi arsip-arsip ini tersedia di kita sejak 1600 masih terjaga ya. Itu berisi catatan pemerintahan lama. Ya, ada peta, di sana juga ada peta, ada naskah-naskah kuno, hingga arsip zaman kolonial yang menggambarkan perjalanan Kabupaten Bandung dari masa ke masa. Arsip-arsip strategis lainnya menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Jadi artinya kita juga belajar dari masa lalu juga ya, pengalaman masa lalu kita belajar dalam hal bagaimana pengambilan kebijakan, baik kebijakan anggaran maupun perencanaan itu arsip juga berperan ya. Nah, ini di Kabupaten Bandung arsip dari 1600 ada terjaga. Oke Pak, tadi kan ada arsip dari 1600 nih Pak. Bagaimana sih cara menyimpan arsip tersebut agar terjaga dengan baik hingga saat ini? Nah, penyimpanan arsip-arsip itu dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan fisik, yang ini ada standarnya. Jadi mengikuti standar nasional, karena kita juga harus standar bagaimana suhu ya, jangan sampai terlalu lembab kan begitu ya. Suhu kelembaban juga keamanan ruang simpan, terutama dari potensi-potensi kebakaran ya, harus kita jaga. Yang kedua juga kita sekarang sudah mengarah ke digital. Jadi melalui digitalisasi ya, dengan mengintegrasikan ke sistem informasi kearsipan nasional di pusat, sehingga arsip sejarah dapat diakses dan dimanfaatkan secara aman serta lebih luas oleh masyarakat. Jadi kami juga selain menyimpan secara fisik agar terhindar dari binatang, gitu ya, terhindar dari potensi kebakaran, terhindar dari kelembaban ya, itu juga kita jaga fisiknya, termasuk juga digital. Dan memang ini digital ini kita juga perlu peningkatan. Jadi artinya nanti 2026 ini akan kita fokuskan juga agar aspirasi digital bisa terlaksana dengan baik. Oke, jadi cara penjagaannya memang sudah ada prosedurnya Pak, Ya. mulai dari manual hingga digital, ya. Seperti itu pendengar PR. Ini Pak, lanjut ya Pak mengenai program kerja ya Pak. Program kerja unggulan di 2026 seperti apa nih Pak? Ya, jadi terima kasih ya, Jadi untuk 2026 ini kami akan meneruskan ya beberapa program yang perlu dilanjutkan yang dianggap berhasil oleh Diskusip ya, seperti wali bedas, swasta bedas ya, yang semacam kunjungan anak-anak ya, termasuk juga masyarakat, termasuk juga kami akan mengoptimalkan ya, semakin mengoptimalkan peran Bunda Literasi 2026 agar memang masyarakat ini budaya literasinya agar supaya lebih tinggi lagi, terutama dalam pengetahuan ya, masyarakat diberikan pengetahuan mengenai penanganan kemiskinan ekstrim itu harus seperti apa, mulai membaca kan mendapatkan pengetahuan, lalu penanganan stunting, masyarakat juga bagaimana sih cara menangani stunting melalui buku-buku yang kita akan terbitkan, yang kita akan fasilitasikan begitu ya. Jadi artinya peran Diskusip itu juga menunjang visi misi Pak Bupati yang paling penting ya, menunjang visi misi Pak Bupati mengenai persoalan-persoalan masyarakat, termasuk juga kami berharap juga melalui buku ini juga masyarakat diberikan edukasi sosialisasi bagaimana penanganan lahan-lahan kritis tuh, agar tidak terjadi bencana banjir dan longsor ya. Jadi peran kita juga harus lebih realistis lah, harus realistis dan ini bisa menyentuh kepada kebutuhan masyarakat. Itu mungkin. Oke, jadi program kerja unggulan di tahun depan sangat melibatkan masyarakat dan banyak juga fasilitas-fasilitas terbaru ya Pak ya, agar bisa menarik minat literasi masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Bandung. Nah Pak, pertanyaan terakhir Pak sebelum kita selesai nih, karena nggak kerasa udah sejam kita berbincang mengenai kearsipan dan perpustakaan di Pemkab Bandung. Terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar PRFM? Ya, masyarakat Bandung, pertama ya saya turut prihatin ya
beberapa wilayah di Kabupaten Bandung ada yang kebanjiran, ada yang longsor juga. Bahkan mungkin saya nggak tahu apakah hari ini yang 3 orang tertimbun longsoran sudah ditemukan, mudah-mudahan bisa ditemukan. Dan jangan lupa juga dalam kondisi kita seperti ini, mudah-mudahan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga dalam hal berliterasi, kami berharap kepada seluruh pendengar PRFM yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan bahwa Diskursif Kabupaten Bandung adalah lembaga yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Melalui arsip, kita merawat memori dan identitas daerah. Dan melalui perpustakaan, kita menyiapkan generasi cerdas untuk masa depan. Kami mengajak masyarakat menjaga dokumen keluarga, terutama di daerah-daerah yang terkena bencana, ya, agar dijaga dokumen-dokumen kita seperti dokumen almindum, dokumen pertanahan, ya, akta-akta dan sebagainya. Juga supaya dijaga juga memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi di lingkungannya. Daerah yang menjaga arsipnya adalah daerah yang menjaga identitasnya. Dan daerah yang memajukan perpustakaannya adalah daerah yang mempersiapkan masa depannya. Oke. Tapi sepertinya ini kita terputus dengan studio deh, Pak. Udah aman. Oke, baik Pak. Itu tadi ya pendengar PR mengenai perbincangan mulai dari arsip, perpustakaan, juga fasilitas yang ada di Diskursida Kabupaten Bandung. Tidak terasa sudah 1 jam kita bersama Pak Yuda Abdurrahman ya. Pak Yudi Abdurrahman berbincang mengenai perpustakaan. Mungkin itu saja talk show hari ini mengenai arsip perpustakaan di Diskursida Kabupaten Bandung. Saya Jofrina Putri dan terima kasih juga Pak untuk waktu luangnya berbincang mengenai perpustakaan dan mengenai literasi masyarakat di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.